Manga One Piece Chapter 1010 dibuka dengan kondisi terkini dari seorang Big Mom yang sedang terjun bebas dari pulau terbang Onigashima. Dalam keputusaasaannya, Big Mom terus memanggil Zeus untuk datang menyelamatkannya. Namun apa daya si Awan Kinton sedang terjebak di dalam kotak besi yang membuatnya tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar dan tidak bisa keluar untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Matahari buatannya Big Mom, Prometheus, juga tidak bisa berbuat banyak lantaran Zoro terus-terusan mencincangnya hingga berkeping-keping sehingga membuat mobilitasnya terhambat. Kaido yang baru saja berhasil mengoplok Luffy menggunakan teknik Kozanzi Ragnarok terlihat begitu kesal melihat posisi Lin Lin yang begitu merepotkan. Meninggalkan Luffy yang sedang tak sadarkan diri di atas lantai, Kaido langsung melesat menyerang Roronoa-Zoro untuk membebaskan Prometheus agar si Homis api itu bisa segera terbang menyelamatkan Big Mom sebelum semuanya terlambat. Trafalgar Law yang melihat pergerakan Kaido langsung mengambil tindakan, menukar posisi tubuh Roronoa-Zoro dengan dirinya untuk menyelamatkan nyawa si pendekar pedang bermata satu itu. Karena dia tahu tubuh Roronoa-Zoro pasti sudah remuk luar dalam setelah sebelumnya mengorbankan nyawa untuk menahan serangan Hakai-nya Kaido dan Big Mom. Jika sampai Zoro terkena serangan Kaido lagi, apalagi saat ini posisinya sedang terbuka, maka akan habislah dia. Nah, begitu sudah bertukar posisi, Trafalgar Law langsung menusuk leher Kaido menggunakan teknik injection shot hingga membuat si Raja Binatang Buas itu muntah darah. Kaido yang merasa sangat kesal dengan ability-nya Trafalgar Law yang dinilainya sangat merepotkan itu, langsung mengoplok Law menggunakan gada besinya hingga tubuh Law terpental jatuh di dekat Roronoa-Zoro berada. Zoro terlihat sangat kesal dengan tindakan Law memindahkan tubuhnya. Gara-gara hal itu, Prometheus berhasil memulihkan tubuhnya dan kini sudah terbang menyusul Big Mom bersama dengan Napoleon. Trafalgar Law menanggapi santai ocehannya Zoro itu. Dia bilang, biarkan saja, rencanaku tidak akan berharga jika salah satu di antara kita harus kehilangan nyawa karenanya. Kid dan Killer kelihatannya sependapat dengan Trafalgar Law. Kid bilang, sejak awal tujuan mereka hanya untuk memisahkan Kaido dengan Big Mom. Dan oleh karena saat ini, Big Mom sudah berhasil dijauhkan, itu saja sudah cukup. Sisanya Kid dan Killer akan mengurus si Yonko betina dengan kedua tangan mereka sendiri. Kid dan Killer pun langsung bergegas pergi nyelonong ke arah Big Mom terjatuh tadi. Nah, apa yang terjadi setelahnya menurut saya cukup menarik. Prometheus yang sudah berhasil menangkap Big Mom sesaat sebelum Big Mom tercebur ke laut mengatakan kalau dia ingin Big Mom melakukan sesuatu. Kira-kira apa yang Prometheus ingin Big Mom lakukan di momen-momen yang sedang gawat-gawatnya ini? Kalau saya boleh beropini, kemungkinan besar permintaannya ini terkait dengan Zeus. Karena sebelum Prometheus mengajukan permintaannya, dia terlihat terus-terusan mengolok-olok si Awan Kinton. Di sisi lain, setelah adegan tersebut, Kid dan Killer yang sudah sampai di tepian Pulau Onigashima melihat awan yang ada di langit terlihat bergerak dengan pola yang cukup aneh. Jadi asumsi saya, mungkin Prometheus ingin agar Big Mom menciptakan Zeus 2.0. Dan awan yang bergerak aneh yang dilihat oleh Kid dan Killer adalah pertanda kalau proses kelahiran Zeus 2.0 sedang berlangsung. Dengan kata lain, jika asumsi saya benar, maka di chapter mendatang akan ada dua Zeus di Onigashima. Yang satu Zeus putih yang malas, bodoh, dan merepotkan yang sedang berada di dalam kotak besinya Eustace Kid. Dan yang satunya lagi adalah Zeus hitam yang garang, penurut, dan mematikan yang baru saja diciptakan oleh Big Mom. Menurut saya setidaknya ada dua keuntungan yang akan didapat jika hal semacam ini terjadi. Pertama, dengan adanya dua Zeus, maka Nami punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa memiliki salah satunya. Yang jelas adalah Zeus yang ada di dalam kotak besinya Eustace Kid. Kedua, dengan diciptakannya Zeus 2.0, maka secara logika, kekuatan Big Mom saat ini akan berkurang cukup drastis karena dia baru saja menggunakannya untuk menciptakan seekor Homis spesial. Sehingga Kid dan Killer punya peluang yang lebih besar untuk mengalahkan Big Mom. Oh iya, ngomong-ngomong, jika dulu Kid dan Killer butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa naik mencapai atap kastil, kenapa sekarang dalam waktu yang sangat singkat sekali, mereka berdua sudah bisa turun sampai ke tepian Pulau Onigashima ya? Padahal keduanya kan tidak bisa terbang. Horor. Nah, lanjut ke adegan selanjutnya. Kaido yang sedang bernostalgia melihat kondisi Luffy yang pingsan dengan mata melotot, persis seperti yang dulu pernah terjadi di Kuri, terlihat sedang menimbang-nimbang bagian mana dulu dari tubuh Luffy yang akan dia hancurkan. Apakah dia akan mencongkel mata Luffy terlebih dahulu, melobangi tengkorak kepalanya, atau langsung menghancurkan jantungnya. Namun, Roronoa-Zoro pasti tidak akan membiarkan hal semacam itu sampai terjadi. Dengan suara lantang, Zoro bilang, "Hei Kaido, yang di sana itu adalah kaptenku. Jika kamu ingin menghabisinya, lewati aku terlebih dahulu." Dengan sisa-sisa tenaganya, Roronoa-Zoro kemudian menyerang Kaido dengan jurus terkuatnya.
Setelah meninggalkan pesan wasiat kepada Trafalgar di Waterloo, Roronoa Zoro langsung menyerang Kaido menggunakan teknik Kyutoryu Ashura Hellhake. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik terkait dengan kejadian yang satu ini. Pertama, Kaido jelas bilang kalau luka yang disebabkan oleh tebasan pedangnya Zoro ini pasti akan meninggalkan bekas luka. Dan jika dilihat dari kocorotan darah di dadanya Kaido, sepertinya goresan pedang yang berhasil diukir Zoro di dada Kaido bentuknya bukan menyilang, tetapi berupa garis diagonal yang lurus tertarik panjang dari bagian dada sebelah kiri hingga nyambung ke bekas luka di pinggang Kaido yang dulu pernah digoreskan oleh Kozuki Oden. Itu artinya, luka ini adalah luka sayatan yang digoreskan oleh hanya salah satu pedangnya Zoro, di mana saya menduga itu adalah bekas sayatannya Enma. Dengan begitu, masih belum bisa dipastikan apakah berhasilnya Zoro menggores luka di dada Kaido adalah karena kekuatan hakinya yang di atas rata-rata atau justru hanya karena kekuatan pedang Enma yang begitu luar biasa. Karena di adegan ini, sesaat setelah Zoro mengalirkan hakinya ke Enma, Kaido seolah langsung bisa merasakan kengerian yang langsung mengintimidasinya. Dan ngomong-ngomong soal hakinya Zoro, ini juga terkait dengan poin yang kedua. Setelah terkena tebasan pedangnya Zoro, Kaido bilang, "Mungkinkah kau juga memiliki Hoshoku Haki?" Kalimat yang terlontar dari mulutnya Kaido ini seolah mengisyaratkan kalau meski sudah jelas serangan Zoro bisa menembus lapisan invisible hakinya, tetapi Kaido masih belum yakin apakah serangannya Zoro itu dialiri dengan Hoshoku Haki atau tidak. Zoro sendiri sambil terhuyung-huyung sempat bilang kalau dirinya tidak paham dengan apa yang Kaido katakan. Yang itu artinya, Zoro sendiri pun tidak yakin kalau dirinya memiliki Hoshoku Haki atau tidak. Jadi mungkin melalui Roronoa Zoro inilah Eiichiro Oda ingin memperkenalkan satu konsep kekuatan lain lagi yang kekuatannya bisa disetarakan dengan Hoshoku Haki. Mungkin hal itu nantinya akan memberi kita petunjuk baru tentang kekuatan istimewa Dracul Mihawk, alasannya kenapa dia bisa menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, dan kenapa sampai sekarang dia masih belum dikonfirmasi memiliki Hoshoku Haki atau tidak. Padahal dia sudah dikonfirmasi mampu menandingi Akagami no Shanks yang jelas sudah diakui sebagai pengguna Hoshoku Haki level expert. Nah, yang ketiga, pertarungan seharusnya masih belum akan berakhir dalam waktu dekat. Tetapi di sini, Roronoa Zoro terlihat sudah kehabisan seluruh energinya. Saya rasa peran Zoro dalam perang Wano tidak akan cukup hanya sampai di sini saja. Dalam waktu dekat, dia pasti akan mampu bangkit lagi. Maka dari itu, saya sependapat dengan salah satu nakama kita yang bernama Satria yang berasumsi kalau mungkin nanti akan ada momen di mana Enma akan mengalirkan haki Oden yang sudah dia serap dan simpan selama bertahun-tahun ke tubuh Zoro untuk membuat Zoro bisa bangkit dan bertarung lagi. Sampai saat ini mungkin belum ada konsep reverse Ryuo semacam itu, tetapi bukan berarti konsep semacam itu tidak mungkin terjadi di dunia One Piece, bukan? Nah, akibat luka baru yang digoreskan oleh Zoro, Kaido terlihat jadi semakin kesal dengan para bajak laut The Worst Generation. Kaido bilang, generasi ini memang benar-benar menyebalkan. Dengan amarah yang sudah berada di pucuk, Kaido sudah membulatkan tekadnya untuk menghabisi Zoro dengan tangannya sendiri. Trafalgar Law yang berusaha untuk menyelamatkannya langsung dikoplok tanpa basa-basi menggunakan Thunder Bagua. Kaido benar-benar sudah sangat kesal. Sudah tidak ada alasan lagi baginya untuk membiarkan para bajak laut keras kepala itu tetap hidup. Padahal, jika mereka semua mau diajak bekerja sama, seluruh dunia pasti akan bisa ditaklukkan dengan mudah. Bekerja sama denganmu, jangan mimpi. Samar-samar suara Monkey di Luffy terdengar dari arah belakang. Kaido kaget, Luffy benar-benar masih mampu bangkit kembali. Luffy kemudian teringat kembali dengan perkataan kakek Hyogoro saat melatihnya di Udon. Saat itu, kakek Hyo menyuruhnya untuk tidak hanya menekan hakinya, tetapi juga membiarkannya mengalir ke telapak tangannya dan juga ke tubuh musuhnya. Wejangan Hyogoro tersebut kemudian ditutup dengan kalimat, "Kekuatanmu akan bangkit di saat-saat kritis." Luffy kemudian bilang kalau berkat serangan Kaido yang sebelumnya, membuat dirinya kini paham kalau Hoshoku Haki ternyata juga bisa dipakai sebagai invisible armor. Ternyata tidak hanya Bushoshoku Haki atau Ryuo saja yang bisa dialirkan ke seluruh tubuh sebagai invisible armor. Tetapi beberapa orang terpilih juga mampu mengalirkan Hoshoku Haki dengan cara serupa. Dari sini kita akhirnya jadi tahu alasan kenapa tubuh Kaido terkesan sangat sulit sekali untuk dilukai adalah karena tubuhnya dialiri atau dilapisi dengan Hoshoku Haki. Dan untuk bisa menembus lapisan Hoshoku Hakinya itu dibutuhkan serangan yang juga dialiri dengan Hoshoku Haki. Makanya ketika Zoro berhasil melukai tubuhnya, menembus lapisan Hoshoku Hakinya, Kaido langsung menduga kalau Zoro pasti juga menguasai Hoshoku Haki. Yang jadi pertanyaan sekarang,
Luffy kan baru sadar kalau Hoshoku Haki juga bisa dialirkan ke seluruh tubuhnya seperti Ryuo sekarang. Itu berarti Luffy belum pernah dengan sengaja mengalirkan Hoshoku Haki untuk melapisi tinjunya, bukan? Lalu bagaimana ceritanya Gomu Gomu no Red Rock-nya Luffy bisa melukai Kaido? Bahkan Kaido sampai memilih untuk menghindar ketimbang terkena Gomu Gomu no Red Rock-nya Luffy lagi di chapter sebelumnya. Jika tanda-tanda digunakannya Hoshoku Haki adalah adanya kilatan-kilatan hitam, maka jelas Red Rock tidak dilapisi Hoshoku Haki karena tidak ada kilatan hitam yang muncul saat Luffy menggunakannya. Jadi, apakah Luffy sebenarnya juga memiliki kekuatan misterius seperti Ashuranya Zoro yang sampai disalahartikan sebagai Hoshoku Haki oleh Kaido? Nah, mendengar Luffy berbicara tentang mengalirkan Hoshoku Haki ke seluruh tubuhnya, Kaido hanya tertawa keras. Kaido membenarkan kesimpulannya Luffy, namun dia pikir hanya segelintir orang saja yang bisa melakukannya. Dan jika dilihat dari ekspresinya Kaido, jelas sekali kalau dia tidak yakin Luffy memiliki kemampuan semacam itu. Kaido kemudian menyerang Luffy kembali menggunakan gada besinya. Namun kali ini, secara mengejutkan, Luffy berhasil menahan serangan Kaido tersebut menggunakan satu kakinya. Hebatnya lagi, Luffy melakukan hal tersebut bahkan tanpa menyentuh gada besinya Kaido sama sekali. Kaido terlihat sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Ini jelas jauh di luar ekspektasinya Kaido. Apa yang Kaido anggap tidak mungkin, ternyata malah benar-benar terjadi. Terlihat banyak sekali percikan kilat hitam yang terjadi akibat benturan keduanya. Setelahnya, Luffy langsung melompat ke arah Kaido dengan kepalan tinjunya yang kali ini memercikan kilatan hitam yang mirip seperti efek kilatan hitam yang muncul saat bentrokan antara Roger versus Shirohige 20 tahunan yang lalu. Luffy kemudian memukul perut Kaido dengan satu pukulan lurus, dilanjut dengan uppercut yang tepat mengenai bagian dagu Kaido hingga membuat tubuh si Raja Hewan Buas itu terhempas dan terpelanting ke belakang. Dan sama halnya dengan tendangan Luffy yang tadi, kedua pukulan Luffy ini juga terlihat hanya mengambang. Sama sekali tidak terjadi kontak fisik di antara keduanya. Meskipun begitu, Kaido terlihat lebih merasa kesakitan ketimbang saat terkena serangan-serangan fisik yang langsung mengenai tubuhnya seperti di chapter-chapter sebelumnya. Trafalgar Law yang melihat kejadian langka tersebut terlihat sangat kaget. Law bilang, mereka bahkan tidak saling bersentuhan. Nah, setelah berhasil menyarangkan uppercut ke dagu Kaido, Luffy kemudian bilang, Zoro, Torao, terima kasih sudah melindungiku hingga saat ini. Sekarang kalian berdua bisa turun. Katakan kepada semua orang, apapun yang terjadi, aku pasti akan menang. So, apakah Trafalgar Law dan Roronoa-Zoro akan benar-benar turun ke lantai bawah meninggalkan Luffy menghadapi Kaido sendirian di chapter selanjutnya? Patut untuk kita nantikan. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1010 benar-benar membuat saya gregetan. Jadi tanpa ragu lagi, saya beri rating 7 dari 5. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.